This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Hai kids, gimana kabar kalian? Kalau kalian sedang sehat dan happy, coba kasih jempol untuk kakak dan senyum yang lebar. Wah, hebat banget! Apakah kalian ada yang lagi sakit atau sedih? It's okay untuk sedih. Hari ini kakak mau ajakin kalian bermain sebelum kita mulai ibadah nih. Apakah kalian mau bermain sama kakak? Ayo yuk kita main bersama. Kakak sedang menyiapkan biji tanaman untuk ditanam nih. Apakah kalian tahu kalau semua tanaman yang kalian lihat itu memiliki biji sebelum bertumbuh? Apakah kalian pernah menemukan biji saat memakan buah? Yuk, bantu kakak untuk menghitung jumlah biji tanaman. Yang pertama, kakak punya biji bunga matahari. Apakah kalian pernah melihat bunga matahari? Bunga matahari itu sangat cantik dan juga besar. Warnanya kuning sama kayak baju kakak. Ayo, bantu kakak menghitung biji bunga matahari. Wah, ternyata ada 8 biji bunga matahari. Hebat kalian! Yang kedua, kakak punya biji buah apel. Kakak sangat suka buah apel. Di sini ada yang suka buah apel? Sama deh. Ayo, bantu kakak menghitung biji buah apel. Ada berapa ya kids? Yap, bener banget. Ada 10 biji buah apel. Yeay! Sepertinya udah cukup untuk menghitung jumlah biji hari ini. Sekarang, kakak mau ajakin kalian untuk melakukan sesuatu yang sangat seru. Sekarang saatnya kita mendengarkan Super Bible Story yang amazing hari ini. Don't forget to get your Bible. See you, my star! My star, let your light shine! I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right.
every day. And if I follow you, God, and listen to your voice, I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I don't need to do things all on my own. You are always with me every day. And if I follow you, God, and listen to your voice, I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. Hai kids! Wah, senang sekali ya kalau kita semua bisa belajar untuk bilang please atau tolong dan thank you atau terima kasih kepada orang lain. Kakak juga mau berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah ikut ibadah online hari ini. Kakak senang sekali loh bisa bertemu kalian di online church MyStar. Kalian keren kids. Sekarang coba duduk yang manis ya. It's story time. Yeay, ini waktunya mendengar super Bible story dari buku kesayangan kita, Alkitab. Ayo ambil Alkitabmu. Apakah kalian sudah memegang buku kesayangan kita? Kalau sudah, peluk Alkitabmu dan nyanyikan bersama-sama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Wah, thank you kids, kalian sudah bernyanyi dengan baik. Kakak sayang sekali sama Alkitab kakak, karena di dalam Alkitab ada banyak cerita yang keren tentang Yesus, Allah kita. Hari ini kakak akan bercerita tentang 10 orang yang sangat sedih. Ya, 10 orang ini sedang sangat sedih. Kids, coba tunjukkan gimana wajah sedihmu. Sedih ya adik-adik. Yuk coba hitung bersama kakak orang-orang yang sedang sedih ini. Sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya betul, ada 10. Good job kids. Ada 10 orang yang sedang sangat sedih. Mereka sedih karena mereka sedang sakit. Dan ada luka di seluruh badan mereka yang disebut penyakit kusta. Yuk adik-adik sama-sama sebut penyakit kusta. K-U-S-T-A. Lihat deh adik-adik, wajah sedih mereka. Mereka merasakan sakit dan gatal-gatal adik-adik. Sekujur tubuhnya gatal-gatal.
saat itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan mereka. Dan mereka harus tinggal jauh-jauh dari orang yang sehat. Mereka tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka. Wah, kids, coba bayangkan saat kamu sedang sakit, tapi tidak boleh ada satu orang pun yang mendekat atau merawatmu. Wah, sedih nggak adik-adik? Ya, pasti kita sangat sedih ya. Mereka juga sangat sedih. Tidak bisa bertemu dengan orang yang mereka sayangi. Semakin hari, luka-luka di badan mereka semakin terasa sakit, pedih, dan gatal. Lalu, suatu hari, saat Yesus sedang berjalan, Yesus melewati daerah 10 orang kusta itu tinggal. Lalu mereka semua melihat Yesus. Mereka tahu kalau mereka dapat berbicara kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menolong mereka. Mereka tahu Yesus terkenal bisa menyembuhkan segala penyakit. Dari jauh mereka berteriak, "Yesus, Yesus, tolong kami! Yesus, tolong sembuhkan kami! Yesus, tolong kami!" Nah, adik-adik, yuk coba katakan bersama kakak seperti orang-orang itu memanggil Yesus. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, tolong kami! Ya, begitu kids. Mereka berharap Yesus akan mendengar dan menolong mereka. Kids, menurut kalian, apakah Yesus akan menolong mereka? Bagaimana ya Yesus bisa menyembuhkan mereka? Kan saat itu orang yang sehat tidak boleh dekat-dekat dengan 10 orang kusta itu. Kita lihat saja yuk kisahnya. It's movie time! Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wah, puji Tuhan, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta itu, kids. Mereka menjadi sembuh saat mereka sedang melakukan perintah Yesus, yaitu untuk pergi menemui imam. Wah, kids, Yesus sungguh luar biasa dan keren ya. Tapi kids, sepertinya ada yang kurang ya. Mereka belum berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah menolong mereka dan Yesus menyembuhkan mereka. Wah, masa iya sih nggak ada yang ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus? Kita lanjut lagi yuk, lihat kisahnya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu
adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yeay, akhirnya ada satu orang yang ingat dan datang kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih ya. Kids, apa yang harus kamu lakukan jika orang lain menolong kita atau memberi sesuatu? Kita bisa mengucapkan terima kasih. Apakah kalian bisa mengatakan terima kasih? Coba katakan terima kasih. Ya, kita bisa bilang terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Tapi orang yang ini tidak berkata terima kasih. Semua orang yang ini juga tidak mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Hanya ada satu orang yang kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Orang ini berterima kasih kepada Yesus karena Yesus sudah menyembuhkan penyakitnya. Yeay, Yesus hebat. Seorang yang berterima kasih karena telah disembuhkan dari kusta sudah melakukan yang benar. Karena dia bersyukur, berterima kasih, dan memuliakan Tuhan serta memuji Tuhan. Kamu dan kakak pasti dapat melakukan yang benar sehingga menyenangkan hati Tuhan. Coba supaya kita ingat, kita katakan bersama-sama dengan bersemangat, I have to do right. Aku harus melakukan yang benar. Sekali lagi ya, I have to do right. Aku harus melakukan yang benar. Dan ingatlah, ketika melakukan yang benar, itu sama seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kita dapat melakukan yang benar, salah satunya adalah bersyukur. Tuhan sudah baik kepada adik-adik, memberikan segalanya untuk adik-adik. Karena itu, untuk setiap kebaikan Tuhan, adik-adik bisa katakan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Adik-adik juga dapat memuji Tuhan karena kebaikannya. Yuk kita katakan bersama-sama, I should learn to be thankful. Aku harus belajar berterima kasih. Sekali lagi ya, I should learn to be thankful. Aku harus belajar berterima kasih. Seorang yang sakit kusta berterima kasih karena Yesus sudah menyembuhkannya. Tidak hanya berterima kasih karena disembuhkan, tapi juga kita bisa belajar bersyukur atau berterima kasih untuk banyak hal. Ternyata ada banyak sekali yang membuat kita bisa berterima kasih. Coba yuk kita sebutkan apa saja hal-hal yang bisa kita syukuri. Ya, misalnya kita bersyukur atau berterima kasih karena kita bisa bersama dengan keluarga kita. Kita dapat bersyukur karena kita punya papa, mama, kakak, dan adik. Memiliki teman juga sungguh menyenangkan. Bisa bermain bersama. Aku harus bersyukur karena aku memiliki teman. Kita juga harus bersyukur atas makanan yang menyehatkan tubuh kita. Itu sudah disediakan oleh Tuhan buat kita. Kakak dan adik-adik bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus karena Dia sayang kepada kita selamanya. Melebihi hal apapun, kita seharusnya berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang mau menjadi sayang kepada kita. Kids, kita coba hafalkan ayat super ini bersama-sama ya. Kolose pasal
3 ayat 23. Sekali lagi ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, kalian semangat sekali kids. Sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tanganmu dan tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih Engkau mau menjadi sahabat kami selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hai kids, coba angkat tangan kalau kalian mau melakukan hal yang benar dengan berterima kasih kepada Tuhan dan juga sesama kita. Yeay! Thank you kids, kalian sudah semangat mengangkat tangannya. Thank you juga nih, kalian sudah ikut ibadah My Star dari awal sampai akhir dengan baik. Keren banget nih kalian. Selanjutnya, kakak mau ajakin kalian untuk memberikan persembahan. Mintalah bantuan kepada orang tua atau keluarga kalian untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA atau dompet digital lainnya. Berikan persembahan dengan sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Oke kids, thank you. Oh iya nih, jangan lupa untuk share ibadah hari ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga tekan subscribe untuk mendapatkan info ibadah My Star terbaru. Untuk info kegiatan yang seru lainnya, kalian juga bisa lihat di Instagram kita @starkids_GKPB. Thank you for today kids. Minggu depan kita akan bertemu dengan hal yang lebih seru lagi loh. See you next week kids. Stay healthy and be happy. My Star, let your light shine. Bye-bye.